Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi ke EMN 17. Sebelum mulai, sama-sama kita subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Nah, kali ini kita berjumpa lagi untuk belajar bersama tentang perkembangan teknologi produksi pangan pada tema 7, subtema 1, kelas 3 SD. Teman-teman, kita patut bersyukur karena tinggal di negara yang subur ini. Udaranya sejuk, hasil kebunnya banyak, pertaniannya banyak, berlimpah telur, susu, ikan, dan daging. Nah, semuanya ini sumber pangan kita. Sumber pangan kita berasal dari hewan dan tumbuhan. Oh iya, ngomong-ngomong, teman-teman sudah pernah dengar kata pangan? Oke, nah apa pangan itu? Betul sekali, pangan adalah makanan. Lebih jelasnya lagi, pangan adalah kebutuhan pokok manusia yang biasanya berasal dari hewan atau tumbuhan yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan sumber energi tubuh kita. Sumber pangan atau makanan ini tidak dapat bertahan lama karena dapat membusuk sehingga harus dibuang dengan percuma. Agar tidak cepat membusuk, maka hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan makanan lainnya harus diolah dengan cara teknologi pangan. Nah, teman-teman, dapat kata baru lagi kan, yaitu teknologi pangan. Ada yang sudah tahu apa itu teknologi pangan? Oke, betul sekali. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengolah hasil pangan. Jadi, teknologi pangan dapat menjaga agar makanan tidak cepat membusuk dan juga dapat menghasilkan makanan baru. Cara yang dapat kita lakukan untuk mengolah hasil pangan dengan menggunakan teknologi pangan yaitu yang pertama pengawetan, kedua pengemasan, dan yang ketiga penyimpanan. Contoh hasil teknologi pangan dari tumbuhan yang ada di sekitar kita, yang pertama yaitu kacang kedelai. Nah, kacang kedelai ini dapat diolah menjadi makanan baru. Contohnya ada tahu, tempe, kecap, susu kedelai, dan lain-lain. Nah, ada lagi contoh yang lainnya yaitu stroberi atau buah lainnya dapat diubah menjadi makanan baru berupa selai. Kemudian ada singkong dapat diubah menjadi keripik singkong. Jagung dibuat menjadi tepung maizena, gandum dibuat menjadi makanan baru yaitu mie. Kemudian ada mangga dapat diubah menjadi manisan mangga, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Selanjutnya, contoh penggunaan teknologi pangan pada makanan yang bersumber dari hewan yaitu susu sapi. Susu sapi dapat bertahan sekitar 5 jam saja. Nah, dengan pemanfaatan teknologi pangan ini membuat susu jadi awet dan tahan lama. Dalam proses pengolahan susu ini, yang paling penting setelah hasilnya adalah cara mengemasnya. Pengemasan produk dapat menentukan daya tahan makanan atau minuman, termasuk susu sapi. Daya tahan susu yang dikemas dengan plastik biasa akan berbeda dengan susu yang dikemas dengan kardus kedap udara. Kardus kemasan udara jauh lebih lama bertahan daripada plastik biasa. Pemanfaatan teknologi pangan pada susu tidak hanya dapat mengawetkan susu saja, tapi dapat juga dibuat berbagai macam makanan baru.
Nah, adapun jenis makanan baru dari susu sapi diantaranya adalah mentega, yogurt, keju, susu bubuk, permen susu, es krim, dan masih banyak lagi yang lainnya. Contoh yang kedua ada daging dapat diubah menjadi bakso, sosis, kornet, abon daging, dan lain-lain. Contoh ketiga ada ayam dapat diubah menjadi sosis ayam atau nugget ayam. Kemudian contoh yang lain yaitu ikan. Ikan dapat diolah menjadi abon ikan atau misalkan ikan bandeng dapat diubah menjadi bandeng presto, dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Dengan adanya teknologi pangan ini memberikan banyak manfaat bagi kehidupan kita. Di antaranya adalah makanan menjadi tidak mudah rusak atau awet, kemudian bebas dari penyakit yang disebabkan dari makanan yang sudah rusak. Yang ketiga, makanan lebih praktis dimakan. Keempat, tidak banyak lagi sisa makanan yang terbuang karena membusuk atau cepat rusak. Kelima, dapat membuat makanan jenis baru, kemudian dapat menjadi peluang usaha juga, dan dapat juga meningkatkan kreativitas untuk membuat makanan olahan. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah paham kan tentang teknologi pangan? Oke, kalau begitu kita sama-sama jawab soal berikut ya. Soal pertama, apa arti dari pangan? Nah, teman-teman, siapa yang bisa jawab? Silahkan. Oke, betul sekali. Pangan adalah makanan, atau pangan juga dapat diartikan dengan kebutuhan pokok manusia yang berasal dari hewan ataupun tumbuhan yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan sumber energi tubuh kita. Soal kedua, apakah hasil panen pertanian dan peternakan dapat bertahan lama, teman-teman? Oke, betul sekali. Jawabannya adalah tidak. Karena hasil pertanian dan peternakan dapat cepat rusak atau membusuk jika tidak diolah dengan benar. Soal berikutnya, bagaimana cara mengolah hasil panen? Jawabannya adalah mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan, baik dengan pengawetan, pengemasan, maupun dengan penyimpanan. Soal keempat, apa saja contoh makanan yang terbuat dari kacang kedelai? Ayo teman-teman coba jawab. Oke, betul sekali. Contohnya yaitu ada tahu, tempe, kecap, susu kedelai, dan lain-lain. Lanjut ke soal terakhir, apa manfaat dari teknologi pangan? Ayo coba. Oke, betul sekali. Manfaat teknologi pangan diantaranya yaitu makanan menjadi awet atau tidak mudah rusak dan dapat menghasilkan jenis makanan baru. Nah, untuk manfaat lainnya kalian bisa simak videonya kembali ya. Oke, sampai di sini dulu. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya. Ya, materinya sudah selesai. Terima kasih ya teman-teman sudah berkunjung, like dan subscribe video kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.